Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Mengingat pandemi saat ini belum berakhir, itu tetap terapkan protokol COVID-19. Selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1 kita sudah belajar tentang selamatkan hewan. Pada subtema 2 kita sudah belajar tentang selamatkan tumbuhan. Di subtema 3 kita akan belajar selamatkan hewan dan tumbuhan. Kenapa kita perlu menyelamatkan hewan dan tumbuhan? Karena beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia sekarang ada yang sudah mengalami kepunahan. Misalnya badak Jawa, harimau Sumatera, dan juga komodo. Untuk itu, kalian ikuti materi pembelajaran tema 1, subtema 3. Tetap semangat! Anak-anak, materi kita kali ini adalah tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tentunya beberapa hewan ini ada yang sudah kalian kenal. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran IPA ya. Nah, ini adalah tempat perlindungan hewan langka. Apa yang menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka? Oke, kita bahas. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Misalnya, komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ini adalah beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Ada Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Bunaken, Ujung Kulon, dan ada Taman Nasional Komodo. Nama-nama suaka alam di Indonesia, misalnya adalah di Sumatera. Ada suaka alam Laut Debu. Ini terletak di Sumatera Utara untuk melindungi keindahan alam. Suaka alam Batang Peluku terletak di Sumatera Barat. Ini adalah untuk melindungi bunga rafflesia. Sedangkan di Pulau Jawa, misalnya ada suaka alam Cibodas. Itu terletak di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Ini adalah untuk melindungi flora daerah pegunungan. Ada suaka alam Sukayuna terletak di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Ini adalah untuk melindungi hutan tinggak di sekitar pantai. Dan juga ada suaka alam Nusa Kambangan yang terletak di Jawa Tengah. Ini adalah untuk melindungi bunga wijaya kusuma dan bunga bangkai. Masih ada beberapa suaka alam yang lainnya. Di Pulau Kalimantan ada suaka alam Padang Luwai. Terletak di Kalimantan, ini adalah melindungi jenis anggrek, terutama adalah anggrek hitam. Lalu ada beberapa lagi suaka alam Pulau Oket, suaka alam Lamandau, dan sebagainya. Kita beralih ke Nusa Tenggara. Ada suaka alam Ale Asisio, itu suaka alam Halu. Ada suaka alam Kateri atau suaka alam Umburan Selatan.
Dan di Maluku ada suaka alam taman laut. Ini terletak di Pulau Pombo, Maluku. Ini adalah untuk melindungi satwa air dan pemandangan karang. Nah, selain ada suaka alam, kita juga ada yang namanya adalah konservasi. Konservasi itu terbagi menjadi dua, ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Sekarang apa perbedaan konservasi in situ dan konservasi ex situ? Konservasi in situ ialah pelestarian di habitat aslinya. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan berada di habitat aslinya. Sedangkan konservasi ex situ ialah pelestarian hewan dan tumbuhan tentunya di luar habitatnya. Contohnya adalah untuk konservasi in situ, misalnya adalah konservasi cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Sedangkan konservasi ex situ misalnya adalah kebun raya, lalu ada taman safari, plaza nutfah, dan kebun binatang. Lanjut ke kemarin untuk subtema 2, kemarin kita sudah belajar tentang ciri khas hewan-hewan yang dijadikan maskot oleh beberapa negara di ASEAN. Sekarang kita akan membahas tentang letak negara-negara di ASEAN. Kita lihat ini adalah letak negara Thailand, dan di sini adalah Vietnam, Kamboja, Singapura. Ini negara terkecil di Asia Tenggara, dan ini adalah Indonesia. Ini ada Brunei Darussalam, di sini ada Filipina. Filipina juga merupakan negara kepulauan. Dan di bagian sini, ini adalah Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah sini adalah Samudra Pasifik. Kita belajar tentang letak batas dari tiap negara tersebut. Nah, batas negara-negara di Asia Tenggara. Untuk Indonesia, batas-batasnya adalah sebelah utara itu ada negara Filipina, dan juga ada Samudra Pasifik, ada Laut Cina Selatan, juga berbatasan dengan Malaysia. Sedangkan di bagian timur itu ada negara Papua Nugini dan Lautan Pasifik. Di sebelah selatan ada Samudra Indonesia. Sebelah barat juga ada Samudra Indonesia. Kedua adalah negara Singapura, batasnya adalah sebelah utara itu Malaysia, sebelah timur Laut Cina Selatan dan Malaysia, sebelah selatan itu ada Laut Cina Selatan dan Indonesia, dan sebelah baratnya itu adalah Selat Malaka. Sedangkan batas negara Thailand, sebelah utara itu ada negara Laos dan Myanmar, sebelah timur ada negara Kamboja dan Laos, dan sebelah selatannya ada negara Malaysia. Sebelah barat ada negara Myanmar. Lanjut, ini adalah batas negara Malaysia. Sebelah utara itu adalah ada negara Thailand, Laut Cina Selatan, dan Brunei Darussalam. Sebelah timur itu ada Laut Cina Selatan dan Filipina. Sebelah selatannya adalah negara Singapura dan Indonesia, dan sebelah baratnya adalah Selat Malaka dan Indonesia. Lanjut ke batas negara Filipina. Sebelah utara itu ada negara Taiwan, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan sebelah barat adalah Laut Cina Selatan. Untuk negara Brunei, batasnya adalah sebelah utara itu ada Laut Cina Selatan, sebelah timur Sarawak, sebelah selatan Sarawak, ini adalah negara bagian Malaysia, sebelah barat juga Sarawak. Kamboja, batas negara Kamboja adalah sebelah utara itu ada negara Laos, sebelah timur dan selatan itu dibatasi oleh negara Vietnam, sedangkan sebelah barat adalah negara Thailand. Laos, batas negara Laos sebelah utara itu adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Sebelah timur adalah negara Vietnam, sebelah selatan Kamboja dan Thailand, sebelah barat Myanmar dan Thailand. Vietnam, batasnya adalah sebelah utara RRC,
Sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan juga Laut Cina Selatan, dan sebelah barat adalah Laos dan Kamboja. Myanmar. Batas negara Myanmar adalah sebelah utara adalah RRC atau Republik Rakyat Cina dan India dan negara India. Sebelah timur adalah RRC, ada RRC, Laos, dan Thailand. Sedangkan sebelah selatan itu ada Teluk Benggala dan sebelah baratnya adalah negara Bangladesh. Papua Nugini. Batas-batas negara Papua Nugini. Sebelah utara dan timur itu adalah Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Laut Coral dan Selat Flores. Sebelah baratnya adalah Indonesia, Papua. Timur Leste. Batas negara Timur Leste. Sebelah utara adalah Selat Ombal dan Selat Petan. Sebelah timur adalah Laut Arafuru. Sebelah selatan adalah Laut Timor. Dan sebelah baratnya adalah Nusa Tenggara Timur. Itulah batas-batas negara di Asia Tenggara. Nah, lanjut ke pendidikan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah belajar tentang penerapan dan makna sila-sila dari Pancasila. Sekarang adalah penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Itu apa saja? Yang pertama, kalian harus mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh menyontek ketika ulangan. Yang keempat, menghormati dan bersikap baik kepada semua warga sekolah. Dan yang kelima, tidak bersikap boros. Sedangkan penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah menghormati dan menyayangi orang tua. 2. Membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, hidup rukun dengan anggota keluarga. Yang keempat, saling mengingatkan untuk berbuat baik. Dan yang kelima adalah bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Coba kalian sebutkan penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Silahkan kalian tambahkan. Untuk bahasa Indonesia, kita masih membahas tentang ide pokok karangan. Untuk mengingat, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran atau pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara menentukan ide pokok, kita bahas lagi. Yang pertama, cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, mengambil kalimat utama. Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok. Tetapi, ide pokok belum tentu kalimat utama. Nah, inilah paragraf yang ide pokoknya bisa diambil dari kalimat utama. Saya bacakan saja. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok itu sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara kedua adalah menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Berikut adalah contoh mencari ide pokok dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia.
Saat hari raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utamanya adalah hewan ini adalah sapi. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Seni budaya dan keterampilan. Kita masih membahas tentang patung untuk seni budaya dan keterampilan. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar apa itu patung, bentuk-bentuk apa itu patung, jenis-jenis patung yang ada di Indonesia, dan bahan pembuat patung. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk patung dan contoh patung. Yang pertama adalah patung berdiri bebas atau freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh tubuh lengkap dalam posisi berdiri. Sehingga mengapa disebut dengan patung freestanding. Contohnya adalah seperti ini, seperti dalam gambar. Yang kedua adalah patung zonde, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh. Bedanya dengan patung berdiri bebas atau freestanding adalah patung jenis zonde ini tidak dalam keadaan berdiri, tetapi seperti duduk atau tiarap. Contohnya adalah seperti ini, patung yang ada di Candi Borobudur, ini kan dalam posisi duduk. Yang ketiga adalah patung bos atau sedada, yaitu patung yang hanya menampilkan setengah badan, dari kepala hingga bagian dada saja. Contohnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah patung torso, yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari dada, pinggang, hingga pinggul. Contohnya adalah seperti ini. Demikianlah materi tema 1, subtema 3. Apabila kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke gurumu. Tetap semangat anak-anak, anak soleh dan solehah pasti bisa.